Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga semua kita masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini, Ustadz harapkan kepada semua anak Ustadz harus tetap semangat dan tetap menjalankan sholatnya, nak ya. Oke, saya akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu masih di tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, muatan ilmu pengetahuan sosial. Kita lihat yang pertama, yaitu mengenai mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Anak Ustadz bisa buka bukunya halaman 13. Kita ulang lagi ya mengenai interaksi. Interaksi itu adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek, ya, antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Contohnya seperti gambar di sini ya. Yang mana di sini adalah petani berinteraksi dengan sapinya untuk membajak sawah. Terus yang gambar kedua ini adalah interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Yang mana buah kelapa sawit yang sudah dipanen nanti akan dikirim ke perusahaan untuk dijadikan minyak goreng. Oke, interaksi manusia dengan lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Ya, manusia harus menyesuaikan dengan alam. Terus yang kedua, interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Kita lihat satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Nih, ya yang Ustaz lingkari. Contohnya adalah nelayan memilih waktu untuk berlayar sesuai keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Jadi, nelayan itu harus menyesuaikan diri dengan alam. Kalau seandainya kondisi alam lagi tidak bagus, contohnya lagi badai, nah itu lebih baik nelayan tidak bisa turun ke laut karena nanti akan membahayakan dirinya sendiri. Terus yang selanjutnya adalah petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Nah, di sini kalau petani biasanya tuh tahu nak ya, musim-musim hujan dan musim-musim kemarau. Kalau untuk petani padi itu bagusnya di waktu penanamannya itu adalah di musim hujan. Karena nanti kalau musim kemarau padi akan mati. Nah ya, jadi petani harus menyesuaikan diri dengan alam. Terus manusia menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana, nah, seperti di lereng bukit. Nah itu kan rawan bencana. Di pinggir-pinggir sungai atau di pinggir pantai, ya itu kan rawan bencana. Jadi manusia harus menghindarinya, harus menyesuaikan diri dengan alamnya. Sedangkan interaksi manusia yang hanya memanfaatkan alam sekitar, contohnya adalah manusia mengolah sumber daya alam untuk beragam kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan industri. Contoh lainnya adalah manusia membangun bendungan untuk mengaliri lahan pertanian yang kekurangan air. Terus manusia membuka lahan pertanian dan perkebunan. Oke ya, Ustaz bahas satu-satu. Kayak yang pertama tadi nih, yang kedua ini membangun bendungan untuk mengalirkan air itu kan tidak harus melihat musim hujan atau musim kemarau, ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah membuka lahan pertanian dan perkebunan. Nah, itu juga tidak melihat musim kemarau atau musim hujan. Nah, jadi dia hanya memanfaatkan alam sekitarnya. Oke, nah ya, sampai di sini mungkin anak sudah bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan sesuai bentang alam. Ya, di pelajaran IPS di semester 1 di akhir kemarin ya, itu bentuk alam itu berbeda-beda. Ada yang pegunungan, terus ada yang laut, ada juga yang dataran rendah, dataran tinggi. Kita lihat satu-satu. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam di pegunungan. Ya. Itu adalah bentuk interaksinya adalah bercocok tanam terutama untuk teh, kopi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan palawija. Hasil dari interaksi dengan lingkungan alam nanti akan
mudah untuk mendapatkan hasil perkebunan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan palawija. Terus bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang lainnya adalah melakukan penghijauan. Apa hasilnya? Hasil dari interaksi melakukan penghijauan nanti tersedianya sumber air bersih dan mencegah terjadinya tanah longsor di pegunungan. Terus bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang lainnya adalah memelihara hewan ternak berupa ayam, sapi, dan domba. Hasilnya adalah mudah untuk mendapatkan telur, susu, dan daging, baik daging ayam, sapi, ataupun domba karena sudah memelihara sendiri. Terus yang selanjutnya adalah melakukan penambangan seperti belerang, kapur, dan pasir. Hasilnya adalah mudah mendapatkan barang tambang seperti belerang, kapur, dan pasir. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang lainnya adalah mengelola kawasan pegunungan menjadi objek wisata. Hasilnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di sekitar objek wisata tersebut. Ya, itu adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam di pegunungan. Terus yang selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam di daerah dataran rendah. Ya, bentuk interaksi dengan manusia dengan lingkungan alam di dataran rendah yang pertama adalah bercocok tanam, terutama padi, palawija, jati, dan tebu. Yang mana tumbuhan ini cocoknya adalah di dataran rendah. Nah ya, nah ini hasilnya nanti jelas untuk mudah mendapatkan padi, palawija, jati, dan tebu. Bentuk interaksi yang selanjutnya adalah melakukan penambangan seperti minyak bumi, tembaga, dan mangan. Hasilnya jelas untuk memudahkan pendapatan hasil tambang seperti minyak bumi, tembaga, dan mangan. Terus bentuk interaksi yang lainnya adalah melakukan penghijauan. Hasilnya tersedianya sumber air bersih dan mencegah terjadinya tanah longsor di bantaran sungai atau di pinggir-pinggir sungai. Nah, kalau kita melakukan penghijauan, otomatis nanti akar-akar dari kayu itu akan bisa menahan kikisan air yang ada di pinggir sungai ataupun pinggir pantai. Nah ya. Yang selanjutnya adalah memelihara hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, kuda, dan ikan air tawar. Itu hasilnya adalah mudah mendapatkan telur, susu, daging, dan ikan air tawar. Terus bentuk interaksi yang selanjutnya adalah mengelola kawasan industri berwawasan lingkungan. Hasilnya adalah lingkungan di sekitar kawasan industri tetap terjaga kelestariannya. Itu adalah kegiatan atau bentuk interaksi manusia di lingkungan alam di daratan rendah ya, dataran rendah. Yang selanjutnya adalah di alam di pantai. Nah ya, di lingkungan alam di pantai. Bentuk interaksinya adalah menjadi nelayan. Nah, itu hasilnya nanti akan mudah mendapatkan ikan. Terus melakukan budidaya sumber daya laut seperti udang, ikan, air payau, rumput laut, dan kerang mutiara. Nah, hasilnya nanti mudah mendapatkan hasil sumber daya laut seperti udang, ikan air payau, rumput laut, dan karang mutiara. Bentuk interaksi yang selanjutnya adalah melakukan budidaya dan penanaman pohon kelapa. Hasilnya mudah mendapatkan hasil dari kelapa tersebut. Terus menanam pohon bakau di daerah pantai. Hasilnya nanti bisa mencegah terjadinya abrasi pantai dan menjaga kebersihan pesisir pantai. Jadi akar-akar dari pohon bakau nanti akan menghancurkan ombak-ombak yang menerjang dari laut. Nah ya, jadi tidak mengikis bibir pantai. Terus bentuk interaksi yang selanjutnya adalah mengelola kawasan pantai menjadi objek wisata. Hasilnya nanti bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sama yang di pegunungan tadi. Nah ya. Oke, yang selanjutnya adalah menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan. Manusia memperoleh banyak manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhannya. Petani, perkebunan, perikanan, peternakan, perhutanan, dan perindustrian merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Ya, berikut pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan.
Contoh kegiatannya adalah kegiatan interaksi pertanian. Ada pengaruh negatifnya. Nah, pengaruh negatifnya adalah apabila menggunakan pupuk kimia buatan dapat merusak tanah. Ya, pupuk buatan itu bisa merusak tanah. Sebenarnya ada usaha untuk memperbaikinya, yaitu dengan cara menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Jadi kita bisa memanfaatkan alam, kita juga tidak merusak alam. Nah, terus yang selanjutnya bentuk interaksi yaitu perkebunan. Pengaruh negatifnya yang terjadi yaitu penggunaan pestisida buatan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kalau seandainya menggunakan pestisida buatan, yang bagusnya itu usaha yang harus kita perbaiki adalah menggunakan pestisida alami dari tumbuhan seperti tembakau, cengkeh, serai wangi, dan bunga krisan ya. Nah, itu cara-caranya biar tidak merusak lingkungan. Terus bentuk kegiatan interaksi peternakan. Ya, pengaruh negatifnya membuang limbah peternakan ke sungai dapat menyebabkan bau tidak enak yang menyengat ya. Nah, usaha yang untuk memperbaikinya bisa memanfaatkan limbah peternakan sebagai bahan pupuk dan energi alternatif. Kayak peternakan sapi. Nah ya, peternakan sapi itu bagusnya limbahnya itu jangan dibuang ke parit atau ke sungai, karena nanti bisa mencemari lingkungan sekitarnya dan menimbulkan bau yang tidak enak. Nah, bagusnya itu dimanfaatkannya menjadi energi alternatif. Terus yang selanjutnya adalah bentuk kegiatan interaksi perikanan ya. Nah, pengaruh negatifnya membuang limbah sisa pengolahan ikan secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaikinya yaitu memanfaatkan limbah sisa pengolahan ikan sebagai bahan pupuk dan pakan ternak ikan. Nah, itu adalah contoh-contoh bentuk kegiatan interaksi dan dampak negatif dan cara memperbaikinya ya. Ini yang selanjutnya adalah bentuk kegiatan interaksi di perhutanan ya. Perhutanan, pengaruh negatifnya itu ya, pengaruh negatif yang terjadi menebang pohon-pohon hutan secara sembarangan dapat menyebabkan tanah longsor dan kebakaran hutan. Usaha untuk memperbaikinya adalah melakukan sistem tebang pilih, reboisasi, dan tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat. Terus yang terakhir bentuk interaksinya adalah perindustrian. Ya, itu ada pengaruh negatifnya juga ya. Pengaruh negatif yang terjadi itu membuang limbah padat industri secara sembarangan dapat menyebabkan banjir. Limbah cair dapat merusak ekosistem air dan limbah gas dapat menyebabkan pemanasan global. Jadi limbahnya itu ada 3 ya. Ada limbah padatnya dapat menyebabkan banjir. Terus limbah cairnya merusak ekosistem air. Limbah gasnya menyebabkan pemanasan global. Sebenarnya bisa usaha untuk memperbaikinya yaitu dengan cara mengolah limbah padat menjadi benda lain yang berguna. Terus mengolah limbah cair sebelum dibuang ke parit ataupun ke sungai. Terus mengontrol emisi gas buangan industri. Jadi gas sebelum dibuang dia tidak mencemari lingkungan. Nah, itu diolah dulu ya, atau dinetralkan dulu. Yang selanjutnya kita lihat dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit ya. Pada perkebunan kelapa sawit itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu bisa meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Dengan dibukanya perkebunan kelapa sawit, orang-orang sekitar di situ mendapatkan pekerjaan. Terus meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Ya, terus pendapatan penduduk semakin meningkat. Terus dibangunnya sarana dan prasarana seperti jalan di sekitar itu otomatis bagus karena untuk untuk membawa hasil dari panen sawit tersebut. Tapi dari dampak positif itu ada juga dampak negatif dari perkebunan sawit itu ya. Dampak negatifnya yaitu berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Sebelumnya mungkin di situ adalah hutan. Kalau hutan budidaya keanekaragaman hayatinya kan banyak ya. Nah, setelah diubah menjadi
sawit, jadi semuanya isinya sawit. Terus berkurangnya habitat dan hewan asli yang penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Ya, kalau dulu kayak hutan itu banyak, ada rusa, ada kelinci, mungkin ada harimau, ya, ada orangutan. Nah, tapi setelah ada jadi rubah menjadi kebun kelapa sawit, nah otomatis hewan-hewan yang asli itu akan berpindah tempat lagi dia, nah ya. Terus yang dampak negatif selanjutnya adalah berkurangnya sumber daya air, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit, ya. Ada dampak negatif dan dampak positif. Oke, nah ya, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai muatan IPS tema 6 subtema 1 ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.